Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Syafira dari Kluster 4 dengan NIM 191100025. Saya akan membahas materi tentang langkah praktis penyusunan dan produksi media pembelajaran. Nah, pada penyusunan rancangan media ini ada penulisan naskah dan produksi naskah atau produksi media. Baik, yang pertama prosedur penyusunan rancangan media pembelajaran. Nah, untuk menghasilkan suatu media pembelajaran baik dalam arti efektif meningkatkan mutu pembelajaran diperlukan suatu perancangan yang baik. Media pembelajaran yang baik tidak bisa dibuat secara spontan atau asal jadi. Nah, media penyusunan rancangan ini berbagai hal harus diperuntukkan, baik menyangkut materi, pedagogik, tampilan dan aspek bahasa serta tujuan yang hendak dicapai dengan media tersebut. Nah, ada poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyusunan instrumen evaluasi. Yang kedua, penyusunan naskah atau draft media. Yang ketiga, melakukan validasi ahli. Yang selanjutnya, merumuskan butir-butir materi. Yang selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan terakhir, melakukan uji coba, tes, atau revisi. Nah, yang selanjutnya atau poin kedua, pembagian naskah media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, menggunakan media sangat diperlukan untuk membantu efektivitas dan efisiensi pengajaran. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran yang tepat guna dan tepat sasaran sangat dibutuhkan, sehingga pada dasarnya penggunaan media pengajaran bertujuan untuk yang pertama memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi pula. Dan selanjutnya, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Nah, yang terakhir, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah untuk dilupakan. Nah, yang selanjutnya, menurut Nana Sudjama dan Ahmad Rifai mengemukakan bahwa dalam penulisan naskah ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian atau observasi tentang keadaan sasaran pendengar. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sasaran yang akan mendengarkan atau program. Dengan keadaan ini mencakup yang pertama, minat dan kebutuhan. Bila seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya, maka minatnya akan timbul dan motivasinya akan bertambah. Selanjutnya, tingkat pengetahuan. Nah, sasaran pendengar ini perlu diketahui terlebih dahulu rata-rata tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh sasaran. Yang terakhir, sikap atau attitude sasaran. Hal ini mempunyai implikasi terhadap desain perencanaan suatu naskah untuk memenuhi kebutuhan oleh sasaran. Nah, yang selanjutnya itu, naskah yang baik akan selalu memperhatikan setiap sikap sasarannya. Sikap sasaran dapat digolongkan menurut jenisnya, yaitu pertama, personal attitude adalah apabila seseorang mempunyai sikap percaya kepada pemikiran yang persuasif yang menyebutkan bahwa sesuatu itu lebih sempurna menurut pandangannya. Yang kedua, interpersonal attitude. Orang yang bersikap demikian akan melakukan hal yang sama dengan orang yang disukai dan dekat dengan mereka. Yang ketiga, intrapersonal attitude. Orang yang demikian akan dipengaruhi oleh pertimbangan suatu konsep yang dianut atau yang dimilikinya. Yang terakhir, impersonal attitude, bila mana orang yang mempunyai sikap terhadap sesuatu yang mampu memuaskannya dan menyenangkannya. Poin selanjutnya, menentukan format yang sesuai dengan materi dan kesenangan sasaran pendengar. Ada beberapa hal yang dapat menentukan bentuk dan format dalam penulisan naskah atau faktor lain dalam menentukan naskah. Yang pertama, tujuan pengajaran. Apa yang hendak dicapai oleh kegiatan media pengajaran, apakah dalam bentuk efektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kedua, tujuan untuk menarik minat atau membangkitkan daya apresiasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir, bentuk laporan atau reportase dan berita dapat membangkitkan daya efektif, misalnya untuk bertujuan propaganda. Nah, poin selanjutnya, pelaksanaan penulisan naskah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita akan membuat naskah program audio. Di antaranya adalah pesan harus relevan dengan karakteristik kelompok sasaran. Tidak hanya satu
terpenting karena sebuah pesan harus sesuai dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Poin selanjutnya atau materi selanjutnya, pengertian produksi media pembelajaran. Nah, pengertian produksi dari situs Wikipedia, produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Yang selanjutnya, proses produksi media pembelajaran ada dua. Yang pertama, praproduksi media pembelajaran. Ada 2 poin. Yang pertama, telaah kurikulum. Yang kedua, penulisan naskah atau blueprint. Yang kedua, atau poin kedua, tahap produksi. Nah, tahap produksi ini dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, tim produksi, rembuk naskah